semuanya. Selamat datang kembali di video presentasi kami. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membahas materi penting di pertemuan ke-8, yaitu mengenai pemeriksaan kewajiban. Saya bersama rekan-rekan tim saya, ada Astiva, Nanda, dan juga Salsabila, akan mengulas tuntas mulai dari definisi liabilitas, tujuan pemeriksaan, hingga prosedur audit yang perlu dilakukan. Yuk, mari kita langsung ke materinya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu liabilitas. Liabilitas merupakan konsekuensi dari peristiwa masa lalu, di mana entitas telah menerima manfaat ekonomi dari lawan transaksi. Hal ini menimbulkan kewajiban mengikat yang tidak dapat dihindari untuk membayar atau memberikan hak kepada pihak lain di masa depan. Cara penyelesaiannya pun beragam, mulai dari pembayaran tunai atau cek, pengiriman barang dan jasa, pengalihan sumber daya ekonomi, hingga penerbitan instrumen keuangan tertentu. Lalu, kapan ya liabilitas itu diakui? Kewajiban kini diakui hanya jika perusahaan telah menerima manfaat ekonomik dan juga muncul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya sebagai kompensasinya. Berdasarkan jangka waktu, liabilitas dibagi menjadi jangka pendek dan juga jangka panjang. Sebuah kewajiban disebut jangka pendek jika penyelesaiannya dalam siklus operasi normal, dimiliki untuk diperdagangkan atau jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah laporan keuangan. Berdasarkan jumlahnya, liabilitas jangka pendek dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kewajiban dan jumlahnya sudah pasti, seperti utang usaha, utang pajak, dividen, dan juga biaya yang masih harus dibayarkan. Jenis kedua adalah kewajiban dan jumlahnya masih berupa estimasi atau perkiraan, karena bergantung pada kondisi tertentu di masa depan. Contohnya seperti utang garansi, utang terkait perkara pengadilan, atau juga utang pemberian hadiah. Lalu ada tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek, yaitu 1. Penilaian internal yang tepat atas liabilitas jangka pendek. 2. Seluruh liabilitas jangka pendek telah diakui dan disetujui oleh manajemen untuk dicatat pada laporan posisi keuangan. Terus yang ketiga ada liabilitas jangka pendek secara benar telah menjadi kewajiban entitas. Yang keempat, mengidentifikasi liabilitas jangka pendek terbebas dari aset yang dijaminkan atau sengketa hukum. Yang kelima ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam mata uang operasional entitas pada tanggal laporan posisi keuangan dan selisih laba rugi kurs valuta asing telah dicatat pada laporan laba rugi tahun berjalan. Lalu ada beban bunga telah diestimasikan dengan benar dan sesuai dengan jumlah yang akan ditagihkan kepada entitas. Yang terakhir, liabilitas jangka pendek telah dicatat, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Lalu ada penyajian liabilitas jangka pendek. Penyajian liabilitas secara substansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Adapun syarat penyajiannya adalah sebagai berikut. 1. Liabilitas yang memiliki nilai material wajib disajikan terpisah sesuai klasifikasinya. Yang kedua, liabilitas wajib diklasifikasikan berdasarkan jenis lawan transaksi, antara lain liabilitas kepada pemegang saham, afiliasi, pihak ketiga, dan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, aset yang dijaminkan dengan kewajibannya tidak boleh disajikan secara net off atau disajikan dalam jumlah bersih, melainkan harus dicatat secara terpisah dalam laporan keuangan. Yang keempat, kewajiban kontingensi yang sudah timbul kewajiban membayar ditampilkan di laporan posisi keuangan. Lalu yang selanjutnya ada program audit, yaitu pengujian substantif terhadap liabilitas atau kewajiban jangka pendek. Yaitu ada A. Prosedur audit awal. Prosedur audit awal dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh jenis liabilitas jangka pendek yang ada di dalam laporan posisi keuangan telah didukung oleh catatan akuntansi. Terus yang B. Prosedur analitik. Setelah prosedur audit awal dilakukan, selanjutnya auditor melakukan prosedur analitik yang berfungsi untuk meninjau dan memahami lebih dalam terkait dengan bisnis entitas dan mengidentifikasi area dengan risiko tinggi untuk ditentukan prosedur audit yang sesuai. Lalu ada pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu ada 3.
yaitu satu, memeriksa dokumen pendukung pencatatan liabilitas sesuai dengan sampel transaksi yang telah ditentukan. Terus yang kedua, verifikasi utang ke buku besar pembantu berdasarkan bukti tanda terima pembayaran atau payment voucher. Pengakuan penerimaan barang dan pesanan atau dokumentasi lainnya. Terus yang ketiga, konfirmasi kepada pihak ketiga terkait dengan saldo outstanding liabilitas pada akhir tahun buku dan membuat confirmation control sheet untuk mengontrol pengiriman dan balasan konfirmasi dari pihak ketiga. Selanjutnya, risiko salah saji dalam pemeriksaan kewajiban. Dalam pemeriksaan kewajiban, terdapat beberapa risiko salah saji yang perlu diperhatikan auditor. Salah satu risiko terbesar adalah understatement liability, yaitu kondisi ketika perusahaan mencatat kewajiban lebih kecil dari jumlah sebenarnya. Hal tersebut biasanya dilakukan agar laba perusahaan terlihat lebih tinggi dan kondisi keuangan tampak lebih baik. Selain itu, terdapat juga risiko pencatatan utang fiktif, kesalahan perhitungan bunga, dan kesalahan konversi mata uang asing. Karena itu, auditor harus melakukan pemeriksaan secara lebih teliti, terutama terhadap transaksi yang terjadi mendekati akhir periode laporan keuangan. Peran auditor dalam pemeriksaan kewajiban. Auditor memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban perusahaan telah dicatat secara lengkap dan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Auditor harus memahami sistem pengendalian internal perusahaan dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung seperti invoice, purchase order, surat jalan, dan bukti pembayaran. Selain itu, auditor juga harus memiliki sikap skeptis profesional karena dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang mencoba menyembunyikan kewajiban agar kondisi keuangan terlihat lebih baik. Program audit pemeriksaan kewajiban. Dalam melakukan pemeriksaan kewajiban, auditor biasanya memulai dengan memahami sistem pencatatan utang perusahaan dan memeriksa buku besar serta dokumen pendukung. Setelah itu, auditor melakukan prosedur analitik dengan membandingkan saldo kewajiban dengan tahun sebelumnya untuk melihat adanya kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Selanjutnya, auditor melakukan pengujian transaksi rinci dengan memeriksa invoice, bukti penerimaan barang, serta melakukan konfirmasi kepada supplier mengenai saldo utang perusahaan. Pemeriksaan utang usaha. Utang usaha merupakan salah satu jenis kewajiban jangka pendek yang paling sering ditemukan dalam perusahaan. Utang usaha timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit kepada supplier. Dalam pemeriksaan utang usaha, auditor akan memeriksa kesesuaian antara invoice, purchase order, dan bukti penerimaan barang. Selain itu, auditor juga melakukan konfirmasi kepada supplier untuk memastikan bahwa saldo utang yang dicatat perusahaan sesuai dengan catatan pihak supplier. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak terdapat utang yang belum dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya, prosedur cut-off dalam pemeriksaan kewajiban. Yang pertama, prosedur cut-off dilakukan auditor untuk memastikan bahwa transaksi kewajiban telah dicatat pada periode yang benar. Yang kedua, kesalahan cut-off sering terjadi ketika perusahaan sengaja menunda pencatatan utang agar laba tahun berjalan terlihat lebih besar. Yang ketiga, auditor biasanya memeriksa transaksi pembelian beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal laporan keuangan dengan melihat invoice, surat jalan, dan bukti penerimaan barang. Dan yang terakhir, jika barang sebenarnya sudah diterima sebelum akhir tahun tetapi belum dicatat sebagai utang, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian pencatatan. Selanjutnya, fraud yang berkaitan dengan kewajiban. Fraud dalam kewajiban dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyembunyian utang, manipulasi pembayaran, dan pembuatan supplier fiktif. Tujuan utama fraud tersebut biasanya untuk membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik dibandingkan keadaan sebenarnya. Contohnya, perusahaan sengaja tidak mencatat utang supplier pada akhir tahun agar jumlah kewajiban terlihat kecil dan laba terlihat lebih tinggi. Karena itu, auditor harus melakukan pemeriksaan secara lebih teliti terutama terhadap transaksi akhir periode.
Selanjutnya ada contoh kasus mengenai pemeriksaan kewajiban. Pada suatu perusahaan ditemukan beberapa invoice pembelian pada bulan Desember yang belum dicatat sebagai utang perusahaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa manajemen sengaja menunda pencatatan agar jumlah kewajiban terlihat lebih kecil. Akibatnya, laporan keuangan menunjukkan laba yang lebih besar dari kondisi sebenarnya dan dapat menyesatkan investor maupun kreditur. Untuk menentukan kesalahan tersebut, auditor melakukan pemeriksaan terhadap invoice setelah tanggal neraca, melakukan konfirmasi kepada supplier, dan memeriksa dokumen penerimaan barang. Kasus ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kewajiban sangat penting untuk mendeteksi salah saji dan mencegah manipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan pemeriksaan kewajiban. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa depan akibat transaksi masa lalu. Dalam proses audit, auditor perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban perusahaan telah dicatat secara lengkap, benar, dan sesuai standar akuntansi. Pemeriksaan kewajiban sangat penting karena dapat membantu mencegah fraud, mengurangi salah saji laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap kondisi perusahaan. Oke, semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai materi pemeriksaan kewajiban pada pertemuan 8 ini. Selanjutnya, kami akan membahas pertemuan 12 yang akan membantu kita memahami materi ini secara lebih menyeluruh mengenai sistem pengendalian internal. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 hadir kembali nih untuk berbagi wawasan mengenai sistem pengendalian internal. Bersama saya dan juga rekan-rekan tim saya, ada Astiva, Nanda, dan juga Salsabila. Di sini, kita akan mempelajari bagaimana sistem ini bekerja mencegah kecurangan dan juga menjaga laporan keuangan tetap akurat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ke materinya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih sistem pengendalian internal itu. Secara sederhana, ini adalah serangkaian kebijakan dan juga prosedur yang sengaja diterapkan oleh perusahaan. Tujuannya agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Aset-aset perusahaan terlindungi, serta laporan keuangan yang dihasilkan terjamin keandalannya. Selain itu, sistem ini juga menjadi kompas untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi benteng utama dalam mencegah dan juga mendeteksi adanya kesalahan maupun tindakan kecurangan. Melanjutkan poin sebelumnya, sistem ini dibentuk bukan tanpa alasan. Pengendalian internal hadir untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Fokus utamanya adalah menjaga agar laporan keuangan tetap andal, melindungi aset dari resiko penyalahgunaan, dan juga memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalian internal yang dirancang dengan baik, manajemen dapat memitigasi atau juga mengurangi berbagai resiko kesalahan maupun fraud yang berpotensi merugikan perusahaan. Lalu ada sistem pengendalian internal. Manajemen menetapkan 4 kategori utama pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu entitas, yaitu 1. Menyediakan informasi dan data yang akurat serta dapat dipercaya. 2. Melindungi aset perusahaan beserta sistem pencatatan yang digunakan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan. Keempat, mendorong kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan secara tertulis. Lalu ada elemen-elemen sistem struktur pengendalian intern, yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO, memperkenalkan adanya 5 komponen pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian atau control environment, penilaian risiko atau risk assessment, prosedur pengendalian atau kontrol prosedur, pemantauan atau monitoring, serta informasi dan komunikasi information and communication. Lalu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan kesadaran seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan,
terhadap pentingnya penerapan pengendalian internal dalam entitas. Salah satu faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian adalah filosofi kepemimpinan yang dianut organisasi. Filosofi tersebut dapat terlihat dari gaya kepemimpinan yang diterapkan, baik secara individu maupun kolektif. Pendekatan yang bersifat progresif atau konservatif, struktur organisasi yang terpusat maupun terdesentralisasi, serta praktik pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment. Manajemen diharapkan dapat merespon risiko yang dihadapi dengan memilih satu dari 4 cara yang ditawarkan sebagai berikut. 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang timbul sebagai akibat dari risiko. Terus kedua, menerima kemungkinan dan dampak yang timbul dari sebuah risiko. Yang ketiga, membagi risiko atau melakukan transfer risiko ke pihak lain, seperti agen asuransi, outsourcing, dan sejenisnya. Yang keempat, menghindari sebuah risiko dengan tidak memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang dirasa akan menimbulkan risiko. Selanjutnya, prosedur pengendalian atau control procedure. Prosedur dalam aktivitas pengendalian mencakup 7 kategori berikut. Yang pertama, otorisasi atas transaksi dan aktivitas secara memadai. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi. Keempat, pengendalian atas manajemen perubahan. Kelima, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan-catatan. Keenam, perlindungan atas aset, catatan dan data. Dan terakhir, pemeriksaan dan pengerjaan secara independen. Pemantauan atau monitoring. Pertama, melakukan evaluasi menggunakan penilaian mandiri atas kinerja manajemen risiko suatu perusahaan. Kedua, penerapan supervise yang efektif dengan keterlibatan pegawai, memonitor kinerja pegawai, melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai yang memiliki akses langsung pada aset perusahaan. Dan yang ketiga, penggunaan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang meliputi anggaran, kuota, daftar, biaya standar, dan standar kualitas. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Elemen informasi dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada entitas. Informasi dari mana saja sangat diperlukan oleh entitas, termasuk informasi dari pihak eksternal, karena informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk menilai standar eksternal. Hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal ialah hukum, kondisi, dan peristiwa. Keterbatasan pengendalian internal. Meskipun dirancang dengan baik, sistem pengendalian internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa seluruh risiko dapat dihilangkan. Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menyebabkan pengendalian tidak berjalan efektif, seperti kesalahan manusia, kolusi antar pegawai, penyalahgunaan wewenang oleh manajemen, serta perubahan kondisi bisnis yang tidak diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus selalu dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, peran auditor dalam evaluasi pengendalian internal. Auditor memiliki peran penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Auditor akan mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menilai tingkat risiko yang mungkin timbul, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Hasil evaluasi auditor akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecurangan di masa mendatang. Berikutnya, hubungan pengendalian internal dengan pencegahan fraud. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Beberapa bentuk pengendalian yang sering digunakan antara lain pemisahan tugas, pemberian otorisasi transaksi, pembatasan akses terhadap aset perusahaan, dan pelaksanaan audit secara berkala.
Ketika pengendalian berjalan dengan baik, peluang seseorang untuk melakukan kecurangan yang akan semakin kecil karena terdapat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang memadai. Berikut terdapat contoh kasus mengenai sistem pengendalian internal. PT Jiwasraya mengalami kerugian besar akibat lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan investasi, di mana dana perusahaan ditempatkan pada investasi beresiko tinggi tanpa pengawasan dan manajemen risiko yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan memperkuat pengawasan investasi, meningkatkan fungsi audit internal, menerapkan manajemen risiko yang lebih ketat, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan kerugian besar, sehingga perusahaan perlu menerapkan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kesimpulan mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk menjaga keandalan informasi, melindungi aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh 5 komponen utama menurut KOSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Melalui penerapan pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan sehingga menunggu terciptanya tata kelola yang efektif. Rekan-rekan semuanya, itulah akhir dari presentasi video kelompok 6 pada pertemuan ke-12 ini. Kami berharap poin-poin yang sudah kami sampaikan dari awal hingga akhir tadi bisa menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga pertahanan internal sebuah organisasi. Mohon maaf jika ada kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.